Indonesia yang positif terinfeksi Pertama, virus Gubernur corona Jawa Barat dilakukan Ridwan Kamil minggu pagi dengan mengeluarkan pernyataan terkait penanganan warga COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19. Konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan yang sama. Namun kita dituntut untuk lebih beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena bagi kami rakyat kecil, berdiam diri di rumah bukan pilihan yang ramah untuk bertahan hidup seolah akan datang anugerah. Tuhan belum menyerah dengan kita. Di tengah pandemi seperti ini, kita masih mampu untuk terus berdoa dan mendoakan. Budaya dan nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari lisan ke tulisan, dari akhlak ke perbuatan, dan dari keberagaman untuk Nusantara. Semangat persatuan kita sedang diuji dalam memahami dan saling peduli melalui pandemi ini. Dengan karakter bangsa Indonesia yang bertuhan, berbudaya, bersatu, hingga bersosial luhur, menjadi alasan bahwa kami yakin pandemi ini pasti bisa kita lalui. Tetap jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Indonesia kuat hadapi COVID-19. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun.
Ibadah raya pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah meninggalkan Tuhan perbuatan tangan. Tuhan atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan bersama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dilanjut. Lawanlah dia dengan iman yang utuh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin, amin, amin. Masih tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan bersuka cita dalam menyambut awal bulan November ini dengan gerimis di luar. Karena kasih kuasa Tuhan, kita dapat dimenangkan dari kuasa iblis. Karena jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Kita akan pujikan lebih dari pemenang. Oleh
Tiba saatnya kita akan membuka hati dan pikiran kita untuk menerima dan merenungkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jody Santoso. Ketika hidup kita jatuh ke dalam dosa, maka hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Seperti halnya Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam tipu daya iblis. Namun karena kasih kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang agung, kita dapat kembali ke dalam jalan keselamatan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyaksikan betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Kehidupan manusia
Tuhan sudah menebus kami dengan harga yang lunas, membebaskan, memerdekakan kami dari kuasa dosa, dan kami menjadi ciptaan baru. Terima kasih ya Allah, kami Allah yang rela berkorban demi keselamatan setiap kami orang percaya. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga telah siap menerima lawatan-Mu, sapaan-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Lah firman Tuhan yang sementara kami terima semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Allah, Sang Sumber segala kehidupan, dan Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami umat pilihan-Mu ini, agar kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Doa dan mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak sekalian. Shalom. Salam sehat dan berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca bersama bagian firman Tuhan ini dalam judul perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Kita baca bersama dengan bersuara walaupun kita bermasker ya. 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dan taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu seorang perempuan itu kepada ular itu, bukan buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedang kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati dalam memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyumat daun perkara dan membuat cambah. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini subtema yang diangkat dalam khotbah adalah terperdaya si ular tua. Ya, terperdaya si ular tua. Bapakku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam unen-unen Jawa ya, atau unen-unen masyarakat Jawa itu berbunyi demikian. Wanita itu lumuh ing rayu, pria itu runtuh ing netra. Artinya kurang lebih demikian, bahwa perempuan itu mudah jatuh karena keraguan dan dia itu mudah jatuh karena lirikan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bacaan kita tadi bagaimana menceritakan Hawa, perempuan yang jatuh dalam dosa oleh karena rayuan dari si ular tua. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, jika mengapa Hawa mudah diperdaya oleh si ular tua? Ada 3 hal yang menarik berdasarkan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi dalam bacaan Kejadian pasal 3 1 sampai 7. Yang pertama, karena Hawa
mau mendengar omongan si ular tua. Si ular tua ini adalah perwujudan daripada si iblis. Karena Hawa menanggapi pembicaraan daripada si ular tua, yaitu si iblis. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 dan 2 di sana dituliskan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Ayat 2 bagian awal dituliskan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Bapak Ibu Saudara, disinilah awal mula Hawa terperdaya si ular tua. Karena ketika si ular tua menyampaikan pernyataannya yang begitu cerdik, seakan-akan si ular tua paham betul tentang firman Allah, ayat 1 tadi, maka Hawa menanggapinya. Nah, ketika Hawa menanggapinya, si ular tua tahu celah. Ada celah di mana si ular tua semakin bisa mempengaruhi kepada si Hawa. Maka kalau kita melihat ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 3 dan 4, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Luar biasa. Kecerdikan si ular tua iblis itu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Disitulah Hawa nampak mulai terperdaya. Hawa mulai meragukan akan firman Tuhan. Nah, ketika Hawa mulai meragukan akan firman Tuhan, maka si ular tua, si iblis semakin leluasa untuk mengikat, menjerat Hawa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita semua mengimani bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin. Firman Allah itu berkuasa, firman Allah itu menghidupi. Tetapi si ular tua iblis itu memutarbalikkan firman itu. Dan ternyata Hawa yang sejak awal sudah tertarik dengan bujuk rayu si ular tua mengikuti permainan si iblis. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hawa menanggapi bujuk rayu pada si ular tua dengan memetik buah pohon kehidupan. Ayat berikutnya dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sejak kelihatannya lagi buah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga ke suaminya yang sama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu Saudara sekalian, berhasil sudah tipu daya si ular tua iblis memperdaya Hawa. Maka ketika puncaknya Hawa memetik buah pohon di tengah-tengah taman yang kita kenal dengan buah pohon kehidupan itu, memakan dan memberikan kepada manusia yaitu Adam, maka saat itulah manusia pertama itu jatuh dalam dosa.
Maka sejarah dengan manusia yang selama itu dalam suasana yang aman, damai, dan tentram di Taman Eden, maka manusia akhirnya diusir untuk menerima di dunia yang penuh dengan berbagai-bagai pencobaan dan godaan, tantangan dan rintangan, seperti yang sekarang ini boleh kita nikmati bersama. Dari situ, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jangan sekali-kali kita kompromi dengan si penyesat, si jahat, bapa dari segala dosa, yaitu iblis. Kita harus sadar bahwa kuasa kegelapan roh jahat iblis itu sangat cerdik. Karena tadi diibaratkan seperti ular. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Tapi kita harus sadar, iblis, kuasa kegelapan, si jahat itu memang cerdik. Tapi ujungnya, Bapak Ibu Saudara, untuk mengikat, menjerat kita jatuh dalam dosa. Hawa terjerat, terikat oleh bujuk rayu, lalu meragukan firman Allah dan jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, hari-hari ini kita juga harus sadar bahwa sekarang munculnya nabi-nabi palsu seperti yang sudah dibuatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang 5, yang begitu canggih dalam berbicara, begitu lihai dalam memutarbalikkan firman, sehingga banyak orang yang mulai meragukan akan janji-janji Tuhan. Sehingga tidak jarang banyak orang yang meninggalkan kebenaran dan mengikuti hidup seperti mereka. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, itulah gaya daripada si ular tua yang pengejauhannya hari-hari ini banyak berbagai model, berbagai metode. Namun saya ingin pasti, jika kita mengikuti bagian firman Tuhan seperti 1 Petrus pasal 5, 8 sampai 9, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Saya harap bisa dilihat dari belakang atau bisa melihat dalam Alkitab Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 5, 8 dan 9. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis, berjaga keliling sama seperti singa yang memaung-maung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini didahului dengan kata sadarlah. Tuhan tahu manusia dalam situasi dan kondisi yang mudah terlena. Menungso mriko nggone wong gendong maling, mudah lupa dan mudah terlena. Terlebih ketika manusia dalam menikmati kemapanan, kenyamanan itu mudah terlena. Kalau sudah terlena, lupa dengan sang pemberi hidup. Terlena oleh bujuk rayu si ular tua. Maka ayat ini dibuatkan sadarlah. Sadarlah ini kalimat perintah, dan berjaga-jagalah dipertegas. Tidak hanya sadar, tetapi berjaga-jaga. Kita harus waspada. Sebab walaupun kita sadar, namun kita tidak berjaga-jaga, maka kita mudah lengah. Ketika ada celah sedikit yang kita mengalami kelengahan, disitulah si ular itu akan mudah mempengaruhi kita, memperdaya kita. Sebab si ular tua, si iblis itu diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa mengaum-ngaum itu menggambarkan singa itu di dalam kelaparan, siap untuk memangsa apapun yang ada di depannya. Maka dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Siapa orang-orang yang bertanya? Orang-orang yang sedang leno, orang-orang yang sedang tidak berjaga-jaga, orang-orang yang sedang lupa diri, menjadi mangsa yang empuk bagi si ular tua. Maka kita dinasihati kembali, ada perintah, lawanlah dia, lawanlah si iblis, lawanlah si ular tua, lawanlah singa yang mau mengaum-ngaum itu, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tetapi kita punya senjata yang ampuhnya luar biasa, yaitu dengan iman. Dengan iman yang apa? Iman yang teguh. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, justru ibaratnya kita ini memiliki iman harus seperti emas, dibakar bukannya meleleh, tapi semakin menunjukkan kualitasnya. Itu kalau iman kita teguh. Sebab kamu tahu, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi korban dari si ular tua itu bukan hanya di antara kita, tapi Alkitab mengatakan saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama akibat ulah dari si ular tua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, November ini menjadi kesempatan untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut pada bulan Desember. Makanya Bapak buat tema dari awal ini tentang kejatuhan dosa. Besok janji induk daripada firman Tuhan, merambat kemudian nanti pada bulan Desember di dalam minggu Advent pertama sampai keempat itu sudah masuk di dalam kitab perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Sehingga saya membesarkan Bapak Ibu Saudara sekalian bulan November ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Natal di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri dari khotbah saya pagi hari ini dengan satu tembang. Nah, tembang ini Pak Solo juga singgah-singgah. Saya mencari satu dosen itu ternyata ini yang mengarang Sunan Kalijogo, jadi sekarang Pangkur Gedong Kuning. Tembang singgah-singgah ini biasa dinyanyikan zaman itu ketika menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Salah satu contoh, orang yang punya kerja supaya dijauhkan dari barat, dari segala sesuatu. Kemudian ketika ada istri yang sedang hamil, itu suami sambil mengurus kehamilan istrinya. Misalkan di sini ada Mbak Sania yang hamil, nah lalu Mas Aditya mungkin dengan pendal ini, ya, itu diyakini pada zaman itu sebagai tolak barat. Ya. Nah, liriknya tidak, kalau tidak salah begitu. Singgah-singgah, tolong singgah, kan sumingkah, turko tolong sumingkir, sing asira, sing asupku, sing otan kasat mata, sing atenggak, sing auru, sing abau, kabeh padha sumingkira. Bapak Ibu, ya, singo tan kasat motor. Inilah situasi kondisi sekarang ini wabah COVID-19. Di dalam
bisa dikategorikan singotan kasat moto. Wujudnya tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, tapi kenyataannya ada dan sangat berbahaya. Jadi singotan kasat moto tidak hanya ditafsirkan roh kegelapan, tetapi wabah sakit penyakit pagebluk. Lalu Bapak Ibu Saudara, sing atenggak sing awu sing apal kabeh padha sumindira. Maksudnya semua pergi kemana? Ing telene Jawa di tengah-tengah samudra raya. Jawa itu bisa diartikan lautan samudra. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari melemparkan firman Tuhan ini. Kita jangan menjadi pesimis, tetapi tetap optimis. Sekalipun si ular tua, singa yang mengaum-ngaum itu berjalan dan mencari orang-orang yang tertelanya, tapi orang-orang itu tentu bukan di antara kita. Karena kita sudah diperlengkapi dengan senjata Allah, yaitu iman yang teguh. Mari kita lawan setiap pengaruh si ular tua, roh kegelapan itu, iblis itu, kita tolak, kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas segala roh-roh yang ada di muka bumi ini. Karena roh Yesus adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surga, kembali hamba-Mu datang menghampiri tahta suci-Mu. Kami yakin dan pasti firman Tuhan yang sudah Bapa sampaikan, firman berkuasa bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Dan kami yakin pasti bahwa si ular tua, perwujudan dari kuasa kegelapan yaitu bapa segala dosa, iblis, dapat kami lawan bukan dengan kekuatan dan kemampuan secara manusia, bukan, tetapi dapat kami lawan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak menjadi pesimis, namun kami tetap optimis, kami tidak menjadi takut, namun kami tetap berjuang dan berani menghadapi kehidupan ini, karena kami yakin pasti Allah Sang Immanuel selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan melalui setiap hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama untuk jangan sekali-kali berkompromi dengan iblis, meneguhkan iman dalam nama Yesus dan selalu berdoa, memuji Tuhan dan melakukan firman-Nya, dan selalu berjaga-jaga. Sebentar kita akan menaikkan setiap kerinduan hati dan pergumulan hidup kita melalui pokok-pokok doa syafaat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan ular beracun bagi anak-anaknya yang minta roti, karena tangan Tuhan sedang merenda setiap pergumulan hidup kita. Untuk menyambut doa syafaat, kita akan angkat satu pujian, Pelangi Kasih-Mu.
Kami ingin mohon atas belas kasihan-Mu. Namun Tuhan, kami sadar kami penuh dengan keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Bahkan acap kali kami bertindak mengandalkan kekuatan akal budi kami, sehingga tak jarang kami melanggarkan titah-titah-Mu. Kami jatuh di dalam dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami, sucikan kami dan layakkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu berdoa, khususnya bagi jemaat Tuhan yang saat ini masih membutuhkan lawatan jamaah dan urapan-Mu, supaya semakin disempurnakan kesembuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk saudara kami Pia, kami berdoa untuk saudara kami Yuni Pinaringsi, Tuhan juga untuk Ibu Rukini, Ibu Pustati, juga jemaat Tuhan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama mereka. Tuhan sudah menjamah dan mengurapinya. Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Namun satu perkara yang kami mohonkan kepada Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka semakin disempurnakan kesembuhannya, kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Demikian pula bagi jemaat Tuhan yang karena faktor usia tanpa terkecuali, kiranya Allah berkenan melalui setiap mereka, memberi kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan Tuhan terus memelihara kesetiaan iman mereka dalam nama Tuhan Yesus sampai Maranatha. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudari kami Sania di dalam kehamilannya. Tuhan berkati untuk janin yang bertumbuh dalam rahimnya. Tuhan berkati bertumbuh dengan sehat, dan pada waktunya nanti boleh, oh Tuhan, hadir tengah-tengah rumah tanpa muda ini dan semakin memperoleh kebahagiaan Sania dan Aditya dalam rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam segala yang sedang diupayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Memang tidak mudah ya Tuhan. Namun kami mohon pertolongan-Mu supaya jemaat Tuhan yang sedang berusaha, yang sedang bekerja, yang sedang membangun usahanya, dalam nama Yesus diberikan kemudahan dan kelancaran, diberkati dengan penuh kelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa jemaat Tuhan yang sedang pergumulannya, mari Bapa Engkau turut campur tangan di dalamnya, supaya jemaat Tuhan yang sedang menghadapi banyak pergumulan beban berat yang dihadapinya tidak mengandalkan kekuatan dan akal budinya, namun senantiasa mengikut sertakan Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, bahkan memberikan satu pemulihan dalam setiap keadaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat tanpa terkecuali. Mari Tuhan, Engkau berkenan memproteksi dan kuasa darah Kristus serta pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan ini, sehingga Tuhan hari-hari ini ketika wabah COVID-19 yang belum dapat tertanggulangi, dalam nama Yesus seluruh jemaat-Mu dilewatkan dari semuanya itu oleh satu kuasa darah Kristus, akan membawa setiap mereka terproteksi dengan kuasa darah-Mu, sehingga wabah COVID-19 akan dilewatkan dari setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa surga. Pagi ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terlebih di hari-hari yang akan datang akan dilaksanakan pilkada serentak. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah para pemimpin negeri, pejabat daerah sungguh-sungguh dengan hikmat yang datang dari Allah, sehingga Bapa pesta demokrasi pilkada serentak ini tidak akan menimbulkan klaster-klaster baru dalam penyebaran COVID-19, namun dapat dilokalisir sedemikian rupa Tuhan, sehingga pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang diutamakan Tuhan, juga Bapa dapat melokalisir penyebaran pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Presiden kami Bapak Jokowi beserta Wakil Presiden dan para menteri, pejabat tinggi negeri, supaya mereka boleh sungguh-sungguh bersinergi di dalam memimpin negeri ini
terlebih dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini bukan semata-mata mengandalkan kekuatan akal budi, namun mengikut sertakan Tuhan bercampur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapak Surga. Pada akhirnya Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa bagi jemaat yang hadir tanpa terkecuali, pelanggan Tuhan yang ambil bagian di pagi hari ini, supaya Engkau terus memberkatinya untuk memproteksi kekuasaan darah Kristus, sehingga mereka selalu menikmati sukacita dan sejahtera yang datangnya dari Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ya Allah untuk doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan semua kami bangkit berdiri dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu yang terpusat di dalam Dia. Milikilah iman yang teguh dan senantiasa berjaga-jaga, agar si ular tua tidak memperdaya kita. Dan sekarang terima berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman